Sekarang lagi rame orang bertransaksi di dunia DEX gitu ya, di decentralized exchange, yaitu bertransaksi di blockchain-nya langsung atau bertransaksi di jaringannya langsung gitu. Yang sebelumnya kebanyakan mungkin salah satu dari Anda menonton video ini, Anda sebelumnya adalah orang yang bertransaksi melalui CEX. CEX itu adalah exchange atau tempat bertransaksi di lokal. Misalnya kalau di Indonesia ada Peluang, ada Nanoface, ada BitTime, Toko Kripto, Indodax, Thrift, dan lainnya gitu. Nah kalau misalnya di luar ada Bitget, ada Binance, OKX, dan lainnya. Semuanya itu adalah CEX, Centralized Exchange. Jadi singkatnya adalah Anda mendeposit uang di situ dan akhirnya Anda bisa membeli apa saja yang ada di dalam exchange tersebut. Tapi akhir-akhir ini orang banyak bertransaksi di dunia DEX atau suka bertransaksi di marketnya langsung, bisa langsung membeli di jaringannya langsung. Untuk itu di materi series kali ini tentang DEX, sebelumnya saya sudah sampaikan ya, saya akan bikin materi tentang DEX, dan ini adalah episode pertama pengenalan tentang seluruh dunia DEX, dan akan saya pandu sampai Anda bisa punya akun, bikin akun, bahkan sampai Anda bisa bikin kripto sendiri. Series ini hanya ada di Bitcoin Goceng. Buat Anda yang pertama kali datang di channel ini, kami adalah channel yang memberikan edukasi dengan bahasa yang awam, bahasa yang umum, bahasa yang bahkan kadang-kadang saya memberikan beberapa analogi atau beberapa perumpamaan agar supaya orang yang mendengarkan edukasi ini bisa mengerti. Karena tujuan utama kan adalah pertama mengerti ya. Anda mau pergi ke channel ini, channel yang lain, channel apapun, kalau tidak mengerti itu sia-sia. Jadi pengertian adalah poin utama. Yang kedua adalah Anda bisa profit. Karena Anda udah paham, udah mengerti, udah tahu segala macam istilah, tapi nggak profit ngapain gitu ya. Nah yang ketiga adalah konsisten. Karena tidak sampai hanya di profit, ada juga orang yang oke, dia bisa berapa ratus menjadi berapa ribu jadi ratus ribu, dan lain sebagainya gitu. Dia bisa profit banyak banget, tetapi hanya bertahan beberapa bulan dan habis itu selesai juga gitu. Jadi kami memfokuskan untuk orang bisa konsisten. Layaknya saya tidak naiknya secara eksponensial meledak gitu ya. Saya tidak menjadi orang yang tiba-tiba dari uang 2.000 menjadi 200.000, menjadi 2 juta gitu ya, kayak gitu, 2 juta dolar maksudnya. Tidak, tetapi saya secara linear, secara konsisten ada di dalam market. Nah, saya berharap dari semua orang yang bergabung di dalam kanal privasi kami, VIP kami, itu bisa menjadi orang yang sama. Kalau Anda ingin bergabung dan ingin gratis, di link deskripsi di bawah tuh tertera untuk Anda bisa bergabung gratis ya. Itu gratis. Ya, Discord kami gratis. Anda bisa lihat di bawah, silakan gabung secara gratis. Namun jika Anda ingin berbayar lebih, Anda bisa gabung di dalam VIP. Kelas belajar kami pakai bahasa awam, karena pengertian itu segalanya. Di VIP kamu dijamin paham materi. Dan kalau masih belum, ada pengulangan. Ya, ada pengulangan maksudnya. Apa pengulangan? Jadi ada pengulangan materi apabila Anda tidak mengerti. Makanya kalau gabung VIP ada recording pertemuan dan ada pengulangan materi. Itu kalau gabung VIP. Tapi kalau misalnya Anda berpikir, saya nggak mau semuanya, saya hanya mau mengerti dulu karena Anda adalah seorang awam, silakan membeli modul dasar kami yang kami buat dengan harga yang sangat terjangkau. Plus di tengah-tengah edukasi kami selalu dengan bahasa gampang, dengan jokes. Bahkan kalaupun kami mau menunjukkan sesuatu, itu kami pasti punya iklan dan jokes. Oke, ya kita mulai dulu dari yang pertama. Pertama-tama kita harus mengerti di dalam dunia decentralized exchange atau dunia DEX atau dunia kita bertransaksi langsung ke jaringan. Kita harus buang jauh-jauh pemikiran kita bahwa kita bertransaksi dalam exchange. Jadi misalnya Anda bertransaksi dalam exchange. Misalnya saya kasih contoh ya. Ini kalau misalnya ini CEX ya. CEX itu adalah centralized exchange ya. Tidak perlu. Nah CEX itu contoh. Misalnya kalau di lokal tuh ada Peluang, ada Toko Kripto, ini TKO saya Toko Kripto ya. Ada Thrift dan lain-lain gitu ya. Kalau di luar tuh kita punya ada Binance, ya ada Bitget, ya kita punya kok Gitget, Bitget. Oke, ini banyak yang kasih tutorial tuh kebanyakan mukanya nggak mau kelihatan gitu. Kalau saya nggak apa-apa. Saya orang yang nggak
nggak ini ya, nggak malu dengan kalau misalnya lihat tahu saya orang yang tinggal di kota Manado, beberapa tahu saya, tahu pekerjaan saya, tahu saya ngapain. Saya bukan orang yang scam, bukan hanya hidup dari menjual kelas dan mengambil keuntungan dari Anda, tapi pure saya mendedikasikan kehidupan saya di dunia edukasi itu bukan baru sekarang gitu ya. Jadi saya nunjukin muka saya untuk Anda bisa mengerti. Oke, itu checks ya. Nah, kalau kita punya DEX. Nah, DEX ini kok X apa? Ex girlfriend? DEX ini adalah kita bertransaksi langsung ke jaringannya, gitu ya. Jadi contoh DEX itu misalnya ada, kalau dulu tuh pertama kali tuh ada Pancake Swap ya. Pancake Swap. Nah, yang sekarang tuh terkenal lagi atau Pancake Swap, Uniswap ya. Ya perbedaannya kalau satu gambarnya boneka, satu gambarnya unicorn ya, Uniswap. Nah, sekarang tuh lagi rame orang itu HL ya, Hyperliquid. Nah, terus yang paling terakhir yang saya bikin series juga Aster dan lainnya gitu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh checks dan DEX. Di Indonesia ada nggak DEX? Jadi kan ini kan checks di Indonesia, ini checks di luar. Nah kalau ini semuanya DEX di luar. Di Indonesia kenapa nggak ada DEX? Nggak bisa. Nah kenapa? Karena kalau Anda bertransaksi, ini perbedaan yang pertama ya. Kalau Anda bertransaksi di checks, Anda harus KYC, harus mendaftar, harus memasukkan KTP, harus memberikan data diri. Semua data-data itu dikumpulkan dan menjadi database daripada exchange tersebut gitu ya. Dan Indonesia mewajibkan itu tentunya karena ada berhubungan dengan pajak, anti pencucian uang dan lain sebagainya. Jadi di Indonesia tuh tidak mungkin ada DEX ya. Kenapa? Karena di DEX itu kita nggak perlu mendaftar, kita nggak perlu KYC ya, bukan nggak perlu mendaftar karena semuanya kan akan mendaftar ya. Nggak perlu KYC itu seperti tadi, kita upload KTP, verifikasi muka, mereka harus ngecek kita apakah orangnya real atau tidak, apakah kita terlibat dalam jaringan teroris atau kejahatan gitu kayak gitu-gitu. Nah itu di DEX tidak perlu. Nah di DEX ini kita hanya melakukan 2 aktivitas utama, oke? Jadi aktivitas pertama adalah yang namanya wallet. Oke, wallet. Nah, ini saya ganti agar lebih enak tampilannya. Saya bikin nggak garis-garis ya, gini ya. Terus gambarnya saya bikin, nah gini. Terus nggak perlu garis-garis. Oke, mantap. Ya, kita hanya perlu kegiatan yang pertama adalah wallet. Nah, jadi kalau di checks ya, di sebelumnya di checks itu wallet kita ya, ini wallet kita. Oke. Ini saya kasih geser dulu sedikit. Ya. Kalau di checks, ini yang di atas checks ya, saya kasih bold lagi. Nah, ini supaya gambarnya rapi enak. Nah, gitu ya. Ini sebenarnya kelas menggambar bukan kelas. Oke, ya. Di checks ini wallet itu sudah dibuatkan oleh mereka. Jadi Anda tinggal deposit uang, Anda tinggal kalau mau dari antar exchange ya, dari misalnya Peluang kirim ke toko kripto, kirim ke Thrift, kirim ke lain satu sama lain gitu ya. Anda tinggal mengirimkan alamat walletnya sudah dibuat. Kalau saya kasih bahasa analogi gampang, ini buat sekali lagi ya, nomor rekening mereka udah analogi ya, sebuah perumpamaan. Mereka udah buatin nomor rekeningnya, kamu tinggal transaksi. Oke? Kamu sudah bisa melakukan transaksi karena pada saat kamu mendaftar, masukin semua segala macam, semuanya sudah langsung dapat nomor rekening. Oke? Atau wallet itu ya, bahasa analogi perumpamaan gampang. Nah, tetapi kalau dalam dunia DEX, Anda harus menciptakan wallet Anda sendiri. Oke, Anda ini saya hapus ya. Anda harus menciptakan wallet Anda sendiri karena mereka membutuhkan wallet Anda untuk Anda bisa bertransaksi. Oke, jadi Anda harus menciptakan wallet sendiri atau connect wallet sendiri untuk Anda bisa bertransaksi. Ya, wallet ini terbagi 2, gitu ya. Terbagi 2.
Apa itu? Yang pertama adalah saya singkat HW. Ya, bukan Holy Wings ya. Bukan. Itu HW itu hot wallet. Yang kedua adalah CW, bukan Crypto Wave ya. CW. CW. Buat yang nonton ini cowok-cowok, cewek kamu yang mana? Oke, cewek itu cold wallet, ini hot wallet. Cold wallet itu bersifat sesuatu yang berbentuk benda. Jadi pure layaknya, saya kasih analogi itu kayak flash disk. Analogi ya, kayak flash disk. Jadi Anda tinggal mencolokkan benda itu tersebut ke dalam komputer Anda yang terhubung dengan jaringan blockchain, dan semua uang yang Anda punya disimpan di situ. Anda tinggal bawa kemana aja layaknya dompet pada umumnya, gitu ya. Nah, tapi bedanya kalau dompet pada umumnya, dompetnya hilang selesai. Tapi kalau cold wallet, dompetnya hilang, Anda tidak perlu takut selama Anda menghafal seed phrase atau menghafal, saya bahasa gampang lagi, selama Anda menghafal passwordnya, itu bahasa gampang ya. Di dalam dunia wallet tuh ada dua password, yang namanya seed phrase sama private key. Jadi kita di dalam yang punya wallet ini, kita harus menyimpan security code yang di sini diistilahkan seed phrase SP, saya kasih kode ya, SP atau PK, private key gitu ya. Tapi kalau di checks ini, kita tentunya sama seperti kita punya akun sosial media, punya Facebook, punya TikTok, punya YouTube dan lainnya, tentu kita harus menyimpan yang namanya password. Oke? Nah, ini nih. Ya kok D-nya banyak banget ya. Kenapa nggak tambah aja barang 20 gitu. Password. Nah, tapi kalau di wallet kita hanya perlu menyimpan ini. Nah, berarti jika Anda kehilangan ini, maka Anda kehilangan wallet Anda. Dan kalau yang di sini Anda bisa forget password, Anda bisa kayak misalnya kehilangan, Anda bisa komplain, oh minta tolong saya ini hilang dan lain sebagainya. Mungkin mereka tanya, mana buktinya ini punya kamu, berikan verifikasi kamu. Anda bisa mengupload foto KTP dan lain sebagainya. Masih ada harapan untuk ada pemulihan password atau Anda bisa mengakses akun Anda. Tetapi kalau di DEX, once Anda hilang ini, tidak ada pihak yang bisa Anda minta tolong gitu. Saya nggak tahu apakah sudah ada sekarang wallet yang menyediakan jasa, hot wallet ya, menyediakan jasa untuk bisa ada fitur forget password atau apa yang bisa tolong. Saya nggak tahu. Silakan tulis komentar di bawah jika Anda yang menonton video ini tahu bahwa informasi terbaru seperti itu ya. Kembali lagi, saya bukan maha tahu ya. Ini yang saya tahu, yang saya bagikan gitu. Jadi kalau orang datang di sini, lu mau belum tahu? Ya memang saya tidak tahu gitu. Kenapa Anda terlahir dengan terlahir dari rahim kebencian, saya bilang gitu, oke? Nah, kalau cold wallet sama juga, Anda harus membutuhkan seed phrase sama private key. Oke, hot wallet ini banyak di dalam sekarang tuh. Hot wallet tuh ada yang namanya MetaMask, ada Phantom, ada Bitget Wallet, banyak. Hot wallet tuh banyak. Artinya hot ini, kalau tadi yang cold wallet ini bersifat sesuatu yang hardware, artinya Anda bisa bawa kemana saja. Kalau cold wallet ini bersifat software atau sebuah sistem yang mereka ciptakan. Sebenarnya jatuhnya, kalau menurut saya ya, ini menurut saya pribadi, jatuhnya dia sebenarnya udah mau mirip-mirip dengan, ini menurut saya pribadi ya, jangan sampai disalahartikan. Ini mirip-mirip aja dengan konsepnya checks, gitu ya. Ini menurut saya pribadi. Jadi mirip ke checks. Kenapa? Anda harus masuk dalam sebuah sistem yang mereka punya. Kalau checks Anda mendaftar di situ. Kalau ini hot wallet, misalnya once Anda masuk ke Phantom, berarti Anda harus masuk ke sistemnya Phantom. Begitu. Mirip tapi bukan sama. Oke, mirip. Nah, pahami baik-baik ya. Nah, jadi pada saat Anda punya akun hot wallet, pilih yang mana terserah, mau apa namanya, mau Bitget Wallet, mau MetaMask, mau apapun ya, wallet apapun bebas. Nah, setelah Anda punya itu, Anda bisa langsung bertransaksi di dunia kripto sama seperti ini. Anda bisa membeli Bitcoin, Anda bisa membeli Ethereum, Anda bisa membeli apapun. Nah, yang terdaftar di dalam sini, yang terdaftar di dalam DEX ini, Decentralized Exchange, tapi Anda tidak perlu password verifikasi. Bahkan orang
bisa tidak mengetahui Anda itu siapa. Oke, karena tidak ada muka, tidak ada data, hanya adalah sebuah alamat wallet. Oke, wallet itu punya alamat gitu ya. Jadi hanya alamat wallet yang didaftarkan ke sini. Nah, ini tentu akan banyak orang yang terbiasa dengan bertransaksi di dunia checks akan merasa, wah nggak aman dong. Nanti kalau misalnya saya lupa, saya segala macam dan lain sebagainya yang saya jumpai adalah semuanya alasannya mengarah kepada karena human error. Karena dia bingung, karena dia lupa, dia takut hilang. Tapi bukan karena sistem. Oke, jadi kalau Anda tidak bermasalah dengan human error, saya rasa cara simpelnya catat aja dong gitu ya. Catat dan simpan di tempat-tempat yang lebih gampang untuk Anda ingat private key atau seed phrase Anda. Oke, agar Anda bisa bertransaksi di dunia DEX. Nah, kelemahan dan kekurangan tadi ada juga satu. Kalau di dunia checks, semua produk, bukan semua, kebanyakan produk itu agak delay. Oke, jadi kalau misalnya di dunia checks ini, biasanya produknya itu menunggu. Ada yang langsung listing, istilahnya listing ya, artinya hadir di dalam sini. Jadi Anda kan membeli di dalam sebuah toko namanya Peluang, toko namanya toko kripto, toko namanya Thrift, toko namanya Binance, toko namanya itu. So, Anda tentu datang ke situ harus melihat produk yang tersedia di situ dong. Kalau tidak ada berarti istilahnya belum listing, belum ada di situ. Anda harus menunggu sampai ada, gitu ya. Tetapi kalau di DEX itu selalu rilisan pertama, bahkan Anda sendiri bisa membuat tokennya gitu ya. Biasanya dia ini lebih cepat gitu ya. Itu lebih, bukan lebih cepat, lebih dulu rilis ya. Itu kata yang lebih tepat ya. Lebih dulu. Ya, lebih dulu rilis ya. Lebih dulu. Jadi dia biasanya ada dulu di DEX, selanjutnya bisa ditransaksikan Anda bisa jual atau Anda beli gitu ya. Nah, tetapi ada yang lebih cepat daripada itu semua. Sebelum ada di DEX, sebelum juga ada di checks. Ini saya ringkar begini ya, supaya enak dilihat. Nah, sebelum ada di DEX, sebelum ada di checks, yaitu Anda bisa langsung membelinya lewat wallet Anda. Nah, ini adalah bukan hanya lebih dulu, tapi langsung menggunakan yang namanya CA. CA itu contract address. Jadi setiap token yang ada di dalam dunia blockchain gitu ya, mau Bitcoin, itu Bitcoin yang pertama ya, terus yang lainnya gitu ya, ada Ethereum dan lainnya. Bahkan Anda sendiri nanti kalau mengikuti series ini sampai habis, saya akan pandu cara membuat token sendiri. Ya, membuat meme, membuat token, pokoknya membuat kripto sendiri. Caranya bagaimana? Nah, setelah Anda membuat tokennya, Anda akan mendapatkan kontrak address. Artinya kode produk, itu bahasa gampang, kode produk. Anda bisa membuat NFT. NFT itu apa? Ya, kenapa dia sampai unik? Ada kode produknya. Nah, kode produk itu Anda bisa langsung masukkan ke dalam wallet, dan wallet ini Anda bisa langsung membeli dan menjualnya. Jadi sistemnya di dalam wallet ini adalah swap. Jadi kembali ke sistem perdagangan zaman bahla ya, zaman dulu, yaitu jatuhnya itu sistem perdagangannya swap. Swap itu adalah barter. Oke. Jadi misalnya Anda punya di sini di wallet, Anda sudah menyimpan, contoh ya, Anda sudah menyimpan USDT. Anda sudah punya uang US dollar Tether gitu. Jadi uang kripto dolar USDT. Oke, Anda punya Solana, Anda punya Ethereum, Anda punya apapun, Anda tinggal menukarkan. Jadi sama seperti sistem barter, menukarkan apa yang Anda punya dengan apa hal baru, token baru yang Anda mau beli dengan mendapatkan kontrak address-nya. Oke? Jadi ini adalah skema besar di awal Anda masuk ke dalam dunia DEX, belajar, bahkan sampai kalau Anda mengikuti series ini sampai habis, saya akan ajari Anda membuat kripto sendiri. Tapi di awal adalah konsep ini yang harus dipahami. Jangan sampai salah tertukar atau salah berpikir. Bahkan misalnya di checks ini Anda nggak bisa masukkan kontrak address, ngapain? Karena segala sesuatu produk yang ada di sini, dia mau Ethereum, mau meme coin, apapun, segala sesuatu udah dipilih oleh checks. Jadi dia pilih berdasarkan ini oke nih.
Kan misalnya ada sebuah analogi lagi ya, nih Bitcoin Goceng selalu buat analogi. Misalnya ada sebuah toko ya, tentunya nggak mungkin dia masukin barang yang dia nggak periksa nih. Barangnya apa nih? Misalnya jualan makanan, nggak mungkin dia jualan makanan busuk gitu. Wah, kalau masalah makanan ini enak atau nggak enak itu kan nomor 2. Tapi apakah busuk, ada nggak makanannya? Gitu, jangan sampai scam gitu ya. Jadi dia sudah memilih. Tetapi kalau di DEX ada juga pilih, tapi tidak sedetail checks. Tapi di antara checks DEX ada yang lebih cepat adalah Anda langsung melakukan. Kalau ini kan jual beli ya, konsepnya Anda punya uang, deposit, Anda bisa jual beli. Kalau ini konsepnya barter, Anda langsung aja dari wallet, tinggal memasukkan kontrak address, Anda bisa langsung swap. Swap itu tukar. Jadi Anda punya produk apa, ditukarkan dengan produk apa. Anda punya token kripto apa, ditukarkan dengan token kripto apa. Saya rasa di awal kita sampai di sini dulu. Saksikan series ini sampai habis. Ini episode pertama, episode kedua, dan seterusnya. Saya akan bahas detail tentang dunia DEX. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Saya akan berusaha memasukkan komentar tersebut dalam video-video berikut yang kami buat agar bisa membantu Anda. Dan kalau ada sepanjang video ini ada bahasa kami yang agak sulit dimengerti, susah dan lain sebagainya, tolong dituliskan dan berikan kami masukan gitu ya kepada saya pribadi, karena saya tuh senang mendengarkan masukan. Selama Anda bisa berbicara dengan bahasa yang baik dan benar ya. Kalau Anda memberikan masukan dengan gaya kalau seperti itu tentu Anda bukan membantu saya ya, itu menyulitkan saya gitu, seperti itu. Oke, saya rasa seperti itu saja untuk konten kali ini. See you again in the next video. Dan kalau mau melanjutkan series ini dan tiba-tiba video ini keluar di hadapan Anda, visit Bitcoin Goceng di kanal kami, subscribe dan lihat series ini di playlist. Silakan masuk ke tempat kami, langsung lihat di playlist series. Thank you. Saya sangat bersyukur sekali karena masuk di Bitcoin Goceng ya. Artinya bukan karena murahnya Bang ya, tapi niat Abang dan teman-teman yang selama ini ditonton di Bitcoin Goceng itu agak beda gitu dibanding yang lain. Kan yang lain fokusnya ke trading dari Bitcoin Goceng itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya hampir 10 ribu. Di area di 3 dan 4 di hari ini Happy benar karena saya disambut dengan baik di sini. Ya tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah, itu karena kalau menurut saya Potensinya kalau dia berhasil nge-break area double bottom. Nah, ini kita dapat ininya nih, double bottom. jiwa muda semua nih. Keren-keren abang-abang semua sini.